Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Masa depanmu indah. Masa depanmu indah. Sejarahmu bukan nasibmu. Masa depanmu indah, tapi saudara akan melewatkannya jika terus memandang masa lalu. Baiklah, saya akan khotbah berseri akhir pekan ini berjudul Terus dan Terus Mendorong. Tidak ada tepuk tangan, tapi saya tidak mengharapkan. Saya menyebutnya meluncur dan terus meluncur karena kupikir lebih baik meluncur dari mendorong. Sayangnya, dan ini bukanlah tuduhan kepada siapapun juga, tapi banyak orang tidak lagi punya kegigihan seperti dahulu. Dan kupikir karena hidup sudah jadi sangat otomatis dan dalam beberapa hal lebih sulit, namun dalam banyak hal lebih mudah. Dulu kita kesulitan untuk menelepon seseorang, tapi sekarang luar biasa mudah. Maksudku, ketika saya mulai belajar firman dan mengajar, maksudku, sungguh hal yang sulit menggabungkan suatu pesan pengajaran. Karena saudara tidak bisa pakai internet dan minta, berikanku seluruh ayat tentang dosa. Saudara harus punya konkordansi dan harus punya ini dan harus punya itu. Maksudku, saya akan dikelilingi buku dan kadang belajar 7 jam untuk satu khotbah. Jadi ya, kita suka hal mudah, tapi ketika jadi terlalu mudah, sejujurnya akan berakhir tidak baik untuk kita karena akan selalu ada waktu dalam hidup ketika muncul ketidakmudahan dan saudara bisa menyerah atau harus sedikit mendorong maju. Dan mendorong sebenarnya berarti mendorong melawan tekananmu. Artinya sang musuh datang melawanmu sebagai ganti kalah terhadapnya. Saudara berkata, tidak, aku tahu yang firman Allah katakan dan semua perkataannya untukku, aku memilikinya dalam nama Yesus, aku tak akan mundur, aku tak akan menyerah. Nah, saya membayangkan ada orang-orang di sini. Saya mendapatkan ini di hatiku sebelum saya ke panggung. Kupikir ada beberapa orang di sini yang merasa sudah begitu lama Allah melakukan sesuatu dalam hidupmu. Apa ada? Saudara sudah tunggu dan rasanya ia tidak mengubah apapun. Saudara tidak merasa ia mengubah keadaanmu. Dan saya ingin memberitahu bahwa sepanjang saudara percaya, Allah bekerja. Saudara dengar, sepanjang saudara percaya, Allah bekerja. Dan hanya karena saudara tidak lihat atau rasakan apapun, bukan artinya Allah tidak sedang bekerja. Amin. Jadi jangan putus asa dan lepas tanggung jawab jika siapapun sedang ingin menyerah. Mungkin saudara hadir di sini dan berkata, Tuhan, aku ingin berbicara. Kau harus bicara padaku lewat Joyce atau aku menyerah saja. Ya, ku beritahu yang Allah katakan, jangan menyerah. Amin. Allah bekerja. Dan tahukah ketika saya menunggu sesuatu, kita semua pasti juga, siapa di sini yang sedang menunggu? Maksudku, kita semua punya hal yang kita tunggu. Entah kesembuhan, terobosan, atau pertumbuhan pelayanan, atau pernikahan, atau tidak menikah, atau kau tahu, apapun situasinya. Punya anak, kapan anakmu keluar rumah. Anak-anak biasanya keluar saat 18 tahun. Nah, mereka masih di rumah di usia 40 tahun terkadang. Saudara berdoa supaya mereka keluar. Jadi, apapun yang sedang saudara tunggu, jika pantang menyerah, Allah akan memberi yang saudara minta atau bahkan yang lebih baik. Saya ingin saudara paham sebelum lanjut. Karena tidak ingin saudara pulang
Maksudku saya menyerah jutaan kali, tetapi nyatanya Allah tidak mau izinkan saudara menyerah. Ia akan mengangkatmu dan mendorongmu. Jadi, kita harus mendorong atau mendesak diri. Dan ini prinsip yang perlu dipahami. Seekor bayi elang dalam cangkang punya gigi kecil di ujung paruhnya. Saat dewasa itu tidak ada, tapi ada gigi kecil di ujung paruh mereka. Dan ketika sudah waktunya lahir, mereka mematuk. Maksudku, tampaknya mereka mematuk selamanya, berusaha memecah cangkangnya. Dan terkadang seseorang berpikir mereka perlu dibantu, membukakannya untuk mereka, tapi jika itu terjadi, mereka akan menjadi lemah dan tidak menjadi yang Allah rancangkan untuk mereka, karena pekerjaan itu dengan mematuk, mereka menyalakan hal yang membantu mereka menjalani hidup nantinya. Jadi hati-hati ketika memanjakan anak-anakmu, karena terkadang mereka perlu lalui beberapa hal agar mereka siap menjalani hal-hal yang mereka harus lalui saat hidup menjadi sulit. Nah, berharap tak akan mengubah apapun. Ya, aku berharap. Ya, berharap tidak ubah apapun. Kita harus mendesak. Anggur dibuat dengan memasukkan buah anggur ke pemeras. Dan anggur sering melambangkan kekuatan dalam firman. Contohnya, anggur baru tidak bisa masuk ke kantung kulit tua. Pada dasarnya, artinya kuasa baru tidak bisa diberi ke orang yang masih berpegang pada cara lama. Amin. Hai, masa depanmu indah. Masa depanmu indah. Sejarahmu bukanlah nasibmu. Masa depanmu indah, tapi saudara akan melewatkannya jika terus memandang masa lalu. Jadi kita akan bicarakan malam ini tentang awal yang baru. Sebelumnya, saya harus berikan pengenalan tentang hal memeras ini, karena jika saudara tidak paham bahwa tidak semua hal bisa dilalui dengan mudah, dan terkadang saudara harus menunggu dan bahkan perlu mendorong banyak hal. Dan bukan artinya Allah tidak memberi kita anugerah, tapi anugerah bukan berarti Allah melakukan semuanya bagi kita sementara kita duduk diam dengan pasif. Amin. Oleh anugerah melalui iman, saudara selamat. Ya, anugerah Allah ada untuk semua, tapi tidak semua orang selamat karena tidak semua percaya. Percaya. Jadilah kehendakmu bahkan untuk percaya. Allah memberi kita bagian, kita bermitra dengan Allah. Bayangkan betapa membosankan hidup jika kita duduk diam dan tidak berkarya, tapi ucapkan doa dan Allah melakukan semua bagimu dan saudara tak perlu lakukan apapun. Allah ingin kita bermitra dengannya dalam melihat hal-hal yang terjadi yang ada untuk kita. Masa lalu seperti magnet, terus berusaha menarik kita. Pernahkah Anda merasa seperti musuh berusaha menarikmu ke kebiasaan lama? Amin. Bukan saja saudara harus mendorong hal buruk, saudara harus mendorong masuk hal baik. Ambil contoh tentang damai. Saya tumbuh dalam atmosfer tanpa kedamaian ini jujur, dan saya tidak melebihkan. Saya bahkan tidak tahu makna damai hingga menikahi Dave. Semua orang di keluargaku tidak berfungsi, sangat tak berfungsi, dan tentu tidak berfungsi, sangat tidak berfungsi. Ayahku melecehkanku, ibuku mengetahuinya, tapi terlalu takut untuk memberiku pembelaan. Kakakku jadi angkatan laut di usia 17 dan keluar dan ketagihan obat-obatan. Kemudian akhirnya bunuh diri karena ia sangat menyedihkan dan tidak bisa bebaskan diri. Dan ia seorang pria yang tak mau mendorong. Ia tidak mau dipaksa. Ia ingin semua orang berbuat baginya. Kami membawanya pulang ke rumah, tinggal dengan kami. Kupikir sekitar 4 tahun 1 saat. Dan sepanjang kau berkata, bangun dan bekerjalah, ia akan bangun dan bekerja. Tapi jika kau tidak bangunkan, dia tidak akan bekerja dan kau tidak.
Kau harus kerjakan semua sendiri. Jangan tanyakan siapapun untuk menanyakan di mana ayat ini dan itu. Carilah. Lakukan. Jika lakukan sendiri, maka saudara akan ingat di mana letaknya. Jadi, saudara tak akan punya masa depan yang Allah rancangkan jika berpikir yang saudara lakukan cukup mendoakannya dan semua akan jatuh ke pangkuanmu. Beberapa orang punya masa depan yang luar biasa. Tapi ku beritahu, semakin besar Allah ingin memakaimu, semakin iblis akan melawanmu. Saya punya istilah tentang ini, level baru, iblis baru. Beberapa orang meminta Allah hal yang lebih... Ya, ketika meminta lebih banyak berkat, saudara mungkin mendapat banyak lawan. Kurasakan Allah berbicara suatu pagi, katanya, "Aku ingin engkau lebih berhati-hati dengan perkataanmu, karena akan kubuka lebar pintu kesempatan dan dengannya datang banyak kesulitan." Lihat, bukan hanya dapat kesempatan, saudara juga dapat kesusahan. Jadi, ketika Allah ingin bawa kita lebih tinggi, kedagingan kita harus turun. Lihat, kupikir sudah berhati-hati berkata-kata, tapi nyatanya belum cukup awas. Saudara lihat, semakin Allah memakaimu, semakin Ia memberkati, semakin kita dituntut tanggung jawab. Kupikir tidak ada yang perlu dibantu menjaga mulutnya, ha? Matius 7 ayat 13 dan 14 adalah beberapa ayat indah. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kuingin kita ambil cukup waktu memahami ini. Katanya masuklah melalui pintu yang sesak itu. Dan saudara lihat ayat berikutnya, dikatakan karena pintu itu sesak dan sempit. Ini terjemahan Alkitab. Jalan yang sulit dan penuh tekanan menuju kehidupan dan sedikit yang menemukannya. Jadi mudah untuk tinggal di jalan luas. Kata Allah padaku, di jalan lebar ada ruang untuk beban duniawimu, bawalah semuanya denganmu. Saudara kompromi dengan dunia dan melalui jalan lebar. Seringkali orang masih masuk surga. Saudara masuk surga karena percaya, bukan karena melakukan semua sempurna, dan kita tak akan mampu seluruhnya sempurna. Tapi saya percaya ketika orang Kristen tetap kompromi dengan dunia seumur hidup, meski mereka berakhir di surga, mereka tak akan bawa siapapun ke sana. Saudara mengerti maknanya? Saksi hidup mereka tak akan cukup kuat untuk mengajak orang, dan mereka tak akan menikmati hidup. Tahukah saudara, kita tak bisa menikmati kalau hidup dalam kedagingan. Tidak bisa. Daging berusaha membohongi kita dan berkata kita akan nikmati lebih jika kita lakukan yang kita ingin, tapi kenyataannya, kita tak akan nikmati lebih jika mengikuti perasaan, malah akan membawa kita kepada kehancuran. Lebih dari apapun banyak yang menceritakanku perasaannya. Ya, rasanya seperti tidak dikasihi. Allah sudah berkata Ia mengasihimu beratus-ratus kali. Bagaimana jika mulai dari situ? Allah mengasihiku. Aku tidak dengar perasaanku. Aku hidup berseberangan dengan perasaan. Jadi Ia menyatakan jika saudara mau ada di jalan sempit, saudara harus sedikit berdesakan. Bagaimana dengan wanita yang pendarahan 18 tahun? Ia bertemu dengan banyak dokter namun tidak sembuh, lalu berdesakan di keramaian. Pikirkan itu sebentar saja. Aku tutup mataku memikirkan wanita ini, memikirkan keramaian itu. Dan aku yakin sangat ramai dan orang-orang banyak mengelilingi Yesus. Untuk alasan tertentu, kurasa wanita ini tidak besar. Aku menggambarkannya sebagai wanita kecil yang sudah lama sakit, dan betapa mudah jika kita berpikir aku tak akan lewati keramaian itu.
Lihat, beberapa orang menyerah dalam pikiran sebelum bahkan mencoba melihat bisa atau tidak. Saudara, jangan lihat sesuatu dan katakan aku tak mampu lakukan. Tidak, saudara lihat dan berkata, jika Allah ingin kulakukan, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus. Kita suka ayat ini, kita tepuk tangan, dengarkan arti sebenarnya. Segala perkara dapat kutanggung dalam kekuatan Kristus. Ia memberi kita kekuatan, tapi kita yang lakukan. Saya ingin jelas, saya tidak bicara tentang pekerjaan daging. Saya tidak bicara tentang mencoba berbuat dalam kedagingan. Jangan berusaha berbuat tanpa Allah. Saudara perlu anugerah Allah dalam semua hal supaya alami keberhasilan. Tapi jangan mengharapkan hanya anugerahnya. Karena Allah akan minta saudara lakukan atau tinggalkan hal tertentu. Dan sangatlah penting untuk taat padanya, apakah itu mudah atau itu sulit. Amin. Baiklah, nah saya mau buat pernyataan. Dan ini kukatakan mungkin beberapa kali akhir pekan ini. Tapi ini bagian sulitnya. Tapi jika bisa masuk pikiran dan saudara berkomitmen akannya, wow, betapa saudara akan sukses. Saudara harus mulai lakukan yang benar. Meskipun tampak ganjil. Amin. Siapa di sini pemain golf? Kau main? Dave, angkat tanganmu, jangan. Ya, tidak banyak di sini, beberapa saudara cukup pintar. Tapi Dave pemain golf hebat. Saya sebenarnya main golf bersamanya selama 20 tahun lalu alami tendonitis di siku dan ini olahraga yang buang waktu dan saya sedang menulis buku saat itu dan tak punya waktu. Tapi pukulan golf adalah hal teraneh di dunia. Saudara tak akan berpikir harus berdiri di posisi itu supaya bola bisa terbang lurus. Aku tak percaya waktu Dave mengajarkanku main golf, aku tak pernah ada di posisi yang membuat bolanya terbang lurus. Ya itulah rasanya kira-kira ketika saudara memutuskan melakukan hal benar. Ya rasanya aneh, rasanya mengapa aku harus ramah kepadanya setelah buruknya perlakuannya padaku. Apa Tuhan? Orang ini keluar gereja dan ajak 20 keluarga bersamanya dan engkau ingin aku menyumbang sound system? Apa? Tentu tidak benar. Lihat, Allah menawarkan kita kerajaan terbalik yang sebenarnya membuat kita berdiri dengan benar. Yang pertama jadi terakhir, terakhir jadi pertama. Jika ingin lebih, berikanlah apa yang kau punya. Sejujurnya aritmatika Allah sungguh ya, benar, tapi saya tak ingin bicarakan. Doronglah meskipun sakit rasanya dan lakukan yang saudara tahu benar, meskipun saudara sakit. Kukatakan lagi, saudara tak bisa menunggu sampai rasanya perbuatanmu benar. Lihat, ada berapa banyak orang di sini yang sedang marah pada seseorang. Saya tak akan minta saudara angkat tangan karena saya tahu persentasenya seperti apa. Ini sering kulakukan, kira-kira 70-80%. Saudara kesini, saudara ingin mujizat. Ingin kesembuhan, ingin terobasan, ingin melayani Tuhan, ingin dipromosikan dalam pekerjaan. Tapi hal ini saja, ampuni orang itu. Abaikan, lupakan, serahkan padaku. Biarkan aku yang membalas.
Biarkan aku memberimu upah. Jika saudara berhenti merasa tersinggung akan banyak hal dan mengampuni sesama, saudara akan takjub akan apa yang Allah mampu buat dalam hidupmu. Saudara punya alasan untuk marah, tapi tidak berhak marah. Karena jika ingin melihat ke belakang, Allah punya alasan untuk marah pada kita semua. Namun ia tidak, ia beri kita pengampunan lagi dan lagi dan lagi. Tapi sulit sekali. Kau tidak tahu apa yang ia lakukan. Tentu Allah tidak mengharapkanku mengampuni, ya saudara harus tertulis dalam Alkitab. Dan sebenarnya doa kita tidak dijawab. Saudara menghabiskan waktu jika mau datang ke Tuhan dan berdoa, sementara marah pada sesama. Jadi, ada di Alkitab. Allah berkata ia menjawab doa, dan jika punya dendam terhadap siapapun, tanggalkan, lepaskan, tinggalkan. Kita tak bisa sembarang ambil ayat semau kita. Saudara bisa buat Alkitab katakan apapun jika saudara bolak-balik dan asal pilih. Kita harus baca seluruh kitab, benar? Seluruhnya. Kuberitahu, kukatakan ini bukan untuk mengasihani diri atau kasihani aku, tapi saudara tidak tahu harganya. Aku tidak sedang bahas uang. Nah, uang juga banyak, tapi saudara tidak tahu betapa mahalnya bagiku untuk tiba di titik hidup ini. Bahkan pemulihan jiwaku yang hancur, kuberitahu aku suka membangkang pada laki-laki. Dan saat Allah mulai memberitahu aku harus jadi istri yang tunduk, kuberitahu saudara ini. Aku emosi. Paham? Alkitab berkata ujian menghasilkan kesabaran. Ya, ada banyak yang terjadi padaku sebelum akhirnya capai kesabaran. Amin. Siapa di sini wanita yang nilainya A+ untuk urusan tunduk? Lihat, kita pikir tidak apa-apa. Zaman baru. Saudara tahu saya tidak mengatakan baik jika kita direndahkan seseorang, saya berkata tunduk pada otoritas, titik. Kuberitahu jika saudara haus perubahan dalam hidup, saudara serius akan hal ini. Tadi saya bicarakan kedamaian dan saya tidak paham makna kedamaian sampai ku nikahi Dev. Dan setelah melihatnya stabil dan konstan selama beberapa tahun, kupikir, saya mau juga. Saya tidak mau naik turun dan setiap keadaan berubah saudara tahu marah setiap saat dan mengomel-ngomel dan maksudku, saya ingin damai. Saya mohon kedamaian. Oh Tuhan, beriku damai, beriku damai. Tak ada perubahan. Mengapa? Karena kata Yesus, kutinggalkan damaiku. Kini berhenti mengizinkan dirimu dikecewakan dan diganggu. Jadi, ia sudah memberi kebutuhan kita harus aktifkan dan munculkan. Bagiku butuh beberapa tahun, tapi saya bertekad untuk hidup dalam damai. Jadi saya mulai. Hal pertama yang kumulai adalah memperhatikan alasan marahku. Saya harus mundur sedikit ke masalah. Karena saudara tahu terkadang kita hanya marah dan mengamuk sebelum sungguh tahu yang terjadi. Jadi, mungkin saudara mundur sedikit dan mengatakan, apa akar masalah ini? Apa yang terjadi? Saya percaya beberapa orang sedang meratapi sesuatu yang hilang 20 tahun lalu, akhirnya membuat mereka marah. Kita harus belajar merelakan hal-hal yang sudah terjadi. Dan izinkan Allah memberi awal yang baru. Allah punya awal yang baru untuk setiap saudara. Saudara bisa mulai lagi. Saudara bukan jalan buntu. Ini belum selesai bagimu. Saudara belum tua. Ayo, jangan banyak beralasan.
Usiaku 76 tahun 2 bulan lagi dan aku masih ada di sini. Jadi, maksudku ya ada beberapa hal yang tak lagi bisa dilakukan. Saudara tahu aku banyak dibantu di pertemuan. Dulu aku bisa lakukan semua sendiri, tapi kukatakan, apapun yang kupunya Tuhan, Engkau yang akan pakai. Amin. Jadi jangan beralasan saudara terlalu tua. Anakku terlalu banyak. Aku mulai pelayanan dengan 3 remaja dan seorang bayi. Berhenti melihat keadaanmu dan katakan, ya, itu tidak mungkin, terlalu sulit. Semua hal mungkin bersama Allah. Amin. Agar saudara bisa menggapai awal yang baru dari Allah, ada 2 hal yang perlu dilakukan. Lepaskan apa yang di masa lalu, majulah melihat hal-hal yang di depan. Akan sulit dari waktu ke waktu, tapi ingatlah kata Alkitab, segala perkara dapat kutanggung dalam kekuatan Kristus.